Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari Senin tanggal 3 bulan Agustus tahun 2020 kita akan belajar tematik kembali, yaitu tema 1 hidup rukun. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, teman-teman duduk yang rapi dan simak materi dari Miss Yani dengan baik ya. Yuk marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita akan belajar subtema 3 hidup rukun di sekolah pembelajaran 1. Nah, teman-teman perhatikan gambar di samping ya. Udin dan Beni sedang berbagi makanan. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagi hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Jadi teman-teman, ketika bermain di sekolah, teman-teman harus rukun, tidak boleh berantem. Dan saat bermain juga tidak boleh curang. Kita harus hidup rukun di sekolah agar temannya banyak. Tidak ada yang menjauhi kita kalau hidup rukun. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, teman-teman perhatikan ya percakapan ibu dengan Udin. Yuk kita simak percakapannya. Yang pertama, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Udin menjawab, baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Ibu pun menjawab, berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, teman-teman, dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu artinya apa ya? Ada yang tahu tidak? Iya, betul, anak hebat. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan suatu untuk kita. Kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri katakan atau lah. Contohnya, bukakan, tutupkan, ambillah, buanglah. Nah, itu contoh dari kata perintah yang diakhiri katakan atau lah. Nah, teman-teman, jika kita menulis kalimat perintah harus diakhiri tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Contohnya seperti tolong ambilkan botol minumku. Tolong bukakan pintu itu. Tolong tutupkan pintu itu. Nah, teman-teman harus dengan sopan mengucapkan kalimat perintah. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Miss Yani punya contoh kalimat perintah. Nah, yang pertama yaitu bacalah buku itu. Kemudian, tolong ambilkan boneka itu. Terus, matikan lampu itu. Kemudian, tolong tutup
pintu itu Beni, kemudian bukalah bekalmu itu Udin. Jadi kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dan menggunakan kata kan atau lah di akhir kata. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Udin menggambar dengan pensil warna. Kemudian Edo menggambar dengan spidol. Sedangkan si Siti menggambar dengan krayon. Nah, teman-teman harus perhatikan perbedaannya ya. Nah, teman-teman, kalau kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar di sini hasil dari mewarnai dengan krayon. Nah, jika teman-teman ingin halus gambarnya atau hasilnya, maka teman-teman bisa menggunakan alat penghalusnya dari krayon. Nah, kemudian kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Nah, teman-teman bisa memperhatikan hasil gambarnya di sini. Kalau menggunakan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Tetapi biasanya jika menggunakan spidol akan terlihat seperti basah hasilnya. Nah, dan yang terakhir, kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambarnya di sini hasil mewarnai dengan pensil warna. Nah, teman-teman sudah bisa membedakan kan mana yang menggunakan krayon, spidol, dan pensil warna. Nah, di sini Miss Yani punya contoh soal cerita, yaitu siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa sekolah Udin seluruhnya adalah, nah kita bisa menjumlahkan dengan cara panjang atau cara pendek. Nah, di sini Miss Yani punya cara panjang dan cara pendek untuk melakukan penjumlahannya. Yang pertama yaitu cara panjang. Cara panjang yaitu 122 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 2. Kemudian 177 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, yang di bawah ini adalah hasilnya, yaitu sama dengan 200, puluhannya yaitu 30 dan satuannya yaitu 9. Nah, di bawahnya juga sama. 200 ditambah 30 ditambah 9 hasilnya yaitu 239. Kemudian cara pendek, teman-teman harus ingat jika kita melakukan penjumlahan yaitu dimulai dari angka belakangnya dulu, yaitu 2 tambah 7 sama dengan 9. Kemudian jumlahkan puluhannya yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kemudian ratusannya sekarang yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 122 ditambah 117 hasilnya yaitu 239. Nah, teman-teman harus ingat jika melakukan penjumlahan, teman-teman harus
harus menjumlahkan dulu dari satuannya dulu, baru ke puluhan, setelah itu yang terakhir ratusan. Kemudian menjumlah tanpa menyimpan. Nah, Miss Yani punya contoh soal cerita lagi, yaitu di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Nah, seperti yang Miss Yani katakan tadi, teman-teman jika menjumlah yaitu dari angka satuannya dulu. Nah, di sini 134 ditambah 223. Nah, kita jumlahkan dulu yang angka satuannya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian puluhannya yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian yang terakhir yaitu ratusannya, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, teman-teman, di sini Miss Yani sudah menuliskan caranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman jumlahkan dulu yaitu angka satuan. Kemudian yang kedua, tambahkan angka puluhannya. Dan yang terakhir yaitu tambahkan angka ratusan. Nah, di sini Miss Yani punya contoh soal cerita lagi nih, yaitu siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, nah, penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Nah, di sini Miss Yani sudah menuliskan cara panjang dan cara pendek. Yang pertama cara panjang, yaitu 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian 177, yaitu 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, sekarang kita jumlahkan. Yang pertama dari angka satuannya dulu, yaitu 5 tambah 7, hasilnya 12. Kemudian puluhannya yaitu 20 ditambah 10, hasilnya 30. Kemudian 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, teman-teman perhatikan, di angka satuannya ini ada angka 12. Nah, karena angka 12, jadi teman-teman harus pisahkan dulu. Yang pertama yaitu angka satuannya dulu, yaitu angka 2. Kemudian puluhannya berapa dari angka 12 itu? Yaitu 10. Nah, kemudian 30. Nah, 30-nya tetap sama seperti yang atas. Kemudian 200-nya juga sama seperti yang atas. Nah, sekarang kita jumlahkan nih, yaitu 2 satuannya dulu, yaitu 2. Kemudian puluhannya dijumlahkan, yaitu 30 ditambah 10, hasilnya 40. Kemudian 200-nya tetap sama seperti yang atas. Jadi 125 ditambah 177, hasilnya yaitu 242. Kemudian cara pendeknya. Nah, di sini masih sama angkanya, yaitu 125 ditambah 117. Yaitu kita jumlahkan satuannya dulu, yaitu 5 tambah 7 sama dengan 12. Nah, di sini kita menggunakan penjumlahan menyimpan, yaitu karena tadi 5 tambah 7 12, jadi kita tulis dulu angka satuannya, yaitu angka 2. Kemudian puluhannya kita simpan di atas. Puluhan dari 12 yaitu angka 1. Nah, di sini langsung kita jumlahkan lagi.
1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 4. Nah, kemudian yang ratusannya kita jumlahkan, yaitu 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi 125 ditambah 117 hasilnya 242. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Miss Yani punya 2 contoh penjumlahan cara panjang. Yang pertama yaitu 267 ditambah 129. 267 sama dengan 200 ditambah 60 ditambah 7. Kemudian 129 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 9. Nah, teman-teman harus jumlahkan dulu yaitu satuannya. Nah, di sini 7 ditambah 9 hasilnya 16. Kemudian puluhannya yaitu 60 ditambah 20 sama dengan 80. Kemudian ratusannya yaitu 200 ditambah 100 hasilnya 300. Nah, teman-teman harus perhatikan karena hasil 7 ditambah 9 itu hasilnya 16. Jadi di sini kita pisahkan dulu yaitu 6, kemudian puluhannya yaitu 80-nya tetap, dan 300-nya ratusannya yaitu tetap 300. Nah, di sini hasilnya kita akan jumlahkan. Nah, satuannya tetap sama yaitu 6. Kemudian puluhannya, karena puluhannya di sini ada 2, jadi kita jumlahkan dulu yaitu 80 ditambah 10 hasilnya 90. Kemudian ratusannya tetap sama yaitu 300. Jadi hasilnya yaitu 396. Jadi hasil dari 267 ditambah 129 hasilnya yaitu 396. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu 185 ditambah 234. Nah, di sini 185 sama dengan yaitu 100 ditambah 80 ditambah 5. Kemudian 234 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 4. Nah, kita jumlah dulu satuannya, yaitu 5 ditambah 4 hasilnya 9. Kemudian puluhannya yaitu 80 ditambah 30 hasilnya 110. Kemudian 100 ditambah 200 hasilnya yaitu 300. Nah, teman-teman diperhatikan di sini yaitu ada angka 110. Nah, 110 itu harus kita pecah terlebih dahulu. Jadi, angka satuannya tetap sama yaitu 9. Kemudian yang 110 kita pecahkan yaitu ratusannya dulu jadi 100, kemudian puluhannya yaitu 10, jadi puluhannya 10, kemudian ratusannya 100, dan ini ratusan di depannya tetap masih sama yaitu 300. Nah, hasilnya yaitu sama dengan satuannya tetap sama 9, kemudian puluhannya tetap kita tulis 10. Nah, ratusannya di sini kita jumlahkan karena ratusannya ada 2, jadi kita jumlahkan. Jadi 300 ditambah 100 hasilnya 400. Jadi 400 ditambah 10 ditambah 9 hasilnya 419. Jadi 185 ditambah 234 hasilnya yaitu 419. Nah, teman-teman, kemudian di sini Miss Yani punya contoh
penjumlahan cara pendek, yaitu 475 ditambah 254. Nah, teman-teman harus ingat yang kita jumlahkan dulu yaitu angka satuannya, yaitu 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian 7 ditambah 5 hasilnya berapa? 12. Ya, karena hasilnya 12, jadi angka satuannya ditulis, kemudian angka puluhannya disimpan di depan, yaitu disimpan ke ratusan. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya 7. Jadi 475 ditambah 254 hasilnya 729. Nah, kemudian contoh cara pendek yang kedua yaitu 325 ditambah 285. Kita jumlahkan dulu satuannya, yaitu 5 tambah 5 sama dengan berapa? Ya 10. Karena 10, jadi kita tulis satuannya dulu, yaitu angka 0. Kemudian puluhannya kita simpan, yaitu simpan di depan yang puluhan. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 8 hasilnya 11. Karena 11, jadi kita tulis satuannya dulu, angka 1. Kemudian puluhannya kita simpan lagi di depan, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya 6. Jadi 325 ditambah 285 hasilnya yaitu 610. Ayo berlatih teman-teman, tugasnya yaitu mengerjakan halaman 99, 100, 101, 102, 104, dan 105. Jika teman-teman sudah selesai mengerjakan, teman-teman boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkan hasilnya ya kepada Miss Yani. Selamat mengerjakan. Nah, sekian materi pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Miss Yani mohon maaf. Pesan dari Miss Yani yaitu jangan lupa sholat 5 waktu, belajar yang rajin, makan makanan yang bergizi, olahraga, cuci tangan, dan memakai masker jika teman-teman ingin pergi keluar rumah. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.